Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Mestani Anastasia, NIM belakang 029. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang sistem informasi sebagai keunggulan informatif. Dalam upaya mencapai keberhasilan di pasaran, para manajer sangat menyadari pengaruh dari para pelanggannya dan dari para pesaingnya. Mereka berusaha memperoleh keunggulan kompetitif dengan mengelola arus informasi. Hubungan elektronik antara komputer perusahaan dengan komputer milik elemen-elemen lingkungan memampukan semua organisasi tersebut berfungsi sebagai suatu sistem informasi antar organisasi. Model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan pada perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Model ini akan menyoroti unsur-unsur yang seharusnya ada dan bagaimana unsur-unsur tersebut seharusnya berinteraksi perusahaan dan lingkungannya. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan yang kegiatannya melakukan produksi dan pendistribusian barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan pendistribusian dilakukan dengan menggabungkan beberapa faktor antara lain manusia, alam, dan modal. Pada kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. 8 unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok menyediakan material, mesin, dan jasa. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Serikat buruh atau organisasi tenaga kerja. Yang keempat, masyarakat keuangan terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan, misalnya bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang kelima, ada pemegang saham atau pemilik. Pemegang saham atau pemilik adalah orang yang menanamkan uangnya di perusahaan sebagai modal. Yang keenam, ada pesaing. Pesaing mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan tersebut di pasaran. Yang ketujuh, ada pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan dan memberikan bantuan. Yang kedelapan adalah masyarakat global, merupakan wilayah geografis di mana perusahaan melakukan operasinya. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 2. Manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Arus sumber daya lingkungan. Arus-arus sumber daya lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu arus-arus yang sering terjadi dan arus-arus yang jarang terjadi. Arus-arus yang sering terjadi meliputi arus informasi dari pelanggan, arus barang jadi ke pelanggan, arus uang ke pemegang saham,
arus mesin dari pemasok, dan arus pekerja dari serikat buruh. Arus-arus yang jarang terjadi meliputi arus uang dari pemerintah, arus bahan baku dari pemasok, arus pekerja ke pesaing. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik daripada pesaing, dan memenuhi kebutuhan khusus segmen-segmen pasar tertentu. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, keunggulan operasional. Keunggulan strategis berada pada tingkatan manajemen puncak. Pada tingkat manajerial yang tertinggi adalah tingkat perencanaan atau strategis. Atau dengan kata lain, pada tingkatan manajemen puncak yaitu manajemen yang memiliki ide atau strategis. Keunggulan taktis berada pada tingkatan manajemen menengah. Manajer dapat memberikan spesifikasi mengenai bagaimana rencana strategis akan diimplementasikan, yang berarti bahwa pada manajemen menengah, yaitu memikirkan cara-cara bagaimana untuk merealisasikan ide atau strategis dari manajemen puncak tersebut. Keunggulan operasional berada pada tingkatan manajemen rendah. Manajer dapat menggunakan teknologi informasi dan berbagai pengumpulan data dan menciptakan informasi yang akan memastikan efisiensi operasional sehingga mencapai keunggulan operasional. Jenis-jenis sumber daya informasi meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, para spesialisasi informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Kriteria mutu dari informasi meliputi relevan, akurat, tepat waktu, dan kelengkapan. Relevan informasi harus relevan ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Akurat berarti informasi harus akurat atau tepat. Ketepatan waktu berarti informasi harus bersedia ketika dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Kelengkapan berarti informasi harus memberikan gambaran yang lengkap tentang suatu permasalahan atau suatu pemecahan masalah. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pada pendekatan ini, perencanaan strategis jasa informasi dengan perencanaan strategis perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Perencanaan perusahaan mencerminkan dukungan yang dapat disediakan oleh jasa informasi, dan rencana jasa informasi mencerminkan dukungan sistem di masa depan. Isi rencana strategis sumber daya informasi. 1. Tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh tiap-tiap subsistem CBIS selama periode perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Siapa yang mengelola sumber daya informasi? Pengelolaan informasi ditangani suatu unit khusus yang terdiri dari para spesialisasi informasi. Unit ini yang kita sebut jasa informasi, dikelola oleh seorang manajer yang berstatus wakil direktur. Prakteknya yang umum sekarang adalah membentuk jasa informasi sebagai suatu area fungsional utama dan menyertakan manajer puncaknya dalam kelompok eksekutif, seperti komite eksekutif yang membuat keputusan-keputusan perusahaan yang penting. Kesimpulannya adalah bahwa manajer perusahaan harus menggunakan sumber data konseptual seperti data, informasi, dan pengetahuan, dan sumber daya fisik dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.